لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Kondisi kita secara ekonomi kan bisa selalu dalam ancaman. Bisa selalu dalam ancaman. Kayak mana bisa selalu dalam ancaman? Ya, sebagai contoh, ditahan misalnya hujan oleh Allah dalam beberapa lama sehingga setahun penuh gagal panen yang biasanya dua kali gagal panen. Langsung ya bermasalah. Nah, ketika bermasalah bukan saja masyarakat, negara juga kebingungan. Karena apa? Harga makanan pokok menjadi melambung tinggi. Negara harus intervensi. Kalau enggak, presiden orang yang menyungkaiku. Ya. Presiden itu kalau udah krisis ekonomi itu enggak usah suruh mundur. Payah plung, cok wilok. Masyarakat atai kade hana bathuna. Ya. Maka saya perhatikan, enggak usah kita sebut di mana negaranya, pemimpin yang diktator, yang sebetulnya zalim, ya, itu yang paling dia jaga dari masyarakat apa? Stabilitas harga makanan pokok ini. Karena dianggap rakyat atai prukadit roji, nya hana pupu dayo pemimpin ala zalim ala tak pelaku kering galaknya hai protes. Tapi menyapur orang kapur je dah begah, bubutai tak tanya kon. Jadi saya perhatikan ada negara di dunia ini ya pemimpinnya diktator zalim, tetapi dia jaga betul. Sehingga harga beras murah, harga minyak murah, harga makanan-makanan pokok terjangkau. Padahal dia itu Masya Allah, ya semena-mena, ya. Kemudian ketika pemilu hanya apa simbolis saja, semua sudah diatur sehingga dia terus. Ya, tapi rakyat selama perut roh dia diam. Nah, inilah tadi yang disebut Qardawi bahwa kan ya keadaan ekonomi kita ini selalu dalam ancaman. Ya, selalu dalam ancaman. Maka ya betapa butuhnya kita kepada proteksi terhadap ancaman ini. Ya, proteksinya bagaimana? Ya, yang mengeluarkan zakat agar supaya Allah enggak marah. Ya, agar Allah tidak marah. Maka disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'u al-matar min as-sama' walaula al-bahaim lam yumtaru." Dalam hadis ini, tidaklah suatu kaum itu tidak mengeluarkan zakat, kecuali akan ditahan hujan dari langit. Kalaulah tidak karena binatang, maka Allah enggak turunkan hujan. Jadi orang-orang yang enggak keluarkan zakat, masyarakat enggak keluarkan zakat, kok masih turun hujan? Itu Allah sayang ke binatang. Allah sayang kepada binatang. Kalaulah bukan karena binatang, udah ditahan hujannya sama Allah. Ya. Maka kita sering dengar juga, ini yang saya sebut tadi kita mau komen, ya. Tapi ini tentunya apa namanya, ya orang-orang yang melihat realita, ya. Ketika cerita pengusaha-pengusaha sesama pengusaha atau orang dagang sesama orang-orang dagang. Kemudian ceritalah temannya udah bangkrut, kemudian orang dulu hebat sekarang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sehingga keluarlah statement apa? Saya dengar pembincangan mereka. Ya. Menyata mekat hana ta pudu bijakut, alinya gaji anak buah tak tuntun, nya ujungnya pengpo. Kata pengusaha ini sesama pengusaha, saya nguping aja. Ya. Menyatanya orang mekat hana ta pudu bijakut, alinyan ha ana buah hana dajuk, nya ujung-ujung ji hancur. Kata mereka sesama mereka, saya nguping aja. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang saya tadi singgung.
Kata Qardawi, apa pembahasan berikutnya? Cukup keras Qardawi. Az-zakatu la tutahhirul mal al-harama. Mengeluarkan zakat tidak akan membersihkan harta haram. Jadi awak korupsi baik fikir, apa? Kata dekah sebagai anjing. Gaji keampunan. Tak perlu jakut dari korupsi, je keampunan. Tidak bisa. Harta haram tidak bisa dibersihkan dengan mengeluarkan zakat. Argumennya apa? Wa idza qulna inna zakata mutahhiratun lil mali wa sababun linamaihi wa li barakatihi fa innama na'ni bidzalika al mal al halal. Ketika kami katakan bahawa zakat itu membersihkan harta, menjadi sebab keberkahan pada harta itu, maka yang kami maksud harta yang halal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun